Pada ibu kita beri salam. Selamat pagi, Ibu. Oke, nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, Ibu mau kita semuanya berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, silakan duduk. Sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Dimas Saputra, Saya dulu. Abi Nurita, saya dulu. Jessica Evi, Ibu. Dina Pratiwi, Ibu. Dewi Bertian, Ibu. Edwin Manuru, hadir Bu. Feliana Gisa, hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Langsung aja kita mulai. Materi kita hari ini mengenai mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu mau mematik dulu apa saja keragaman identitas yang kalian tahu di sekitar lingkungan kalian dan bagaimana sikap kita atas keragaman tersebut di negara Indonesia. Oke, Pak Dimas? Ya baik Bu, untuk yang pertama apa saja keragaman identitas yang kalian ketahui di lingkungan sekitar? Kalau di lingkungan tinggal saya itu Bu, tidak hanya suku Jawa, tapi ada Melayu, kemudian ada suku Batak. Jadi lingkungan saya itu sangat beragam sekali identitas bagaimana di situ. Kemudian untuk sikap kita atas keragaman tersebut di negara Indonesia, dia harus menghargai itu karena perbedaan ada perbedaan keberagaman, makanya Indonesia menjadi satu. Ya, benar sekali, Mas. Ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak ada ya? Benar sekali. Sebagai masyarakat bangsa Indonesia, kita harus dapat mengenali keberagaman yang ada, kemudian menyadari keberagaman tersebut, dan menghargai setiap perbedaan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenali sekaligus menyadari adanya keragaman identitas. Keragaman penting untuk dikenali, tetapi tindakan tersebut harus berlanjut pada kaya berikutnya, yaitu menyadari. Interaksi dan sosialisasi adalah dua dari sekian banyak cara yang dilakukan dalam proses mengenali keragaman tersebut. Karena Indonesia adalah negara dengan identitas yang beragam, baik dari sisi agama, etnis, suku, bahasa, dan lainnya. Maka langkah berikutnya yang harus terus dimajukan adalah sikap menghargai keragaman kebudayaan sendiri serta bangsa lain tanpa mengurangi kebanggaan atas jati diri yang dimiliki. Skema pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, mengenali dan menyadari keragaman identitas Indonesia, dan kedua, menghargai keragaman identitas Indonesia. Ya. Oke, kita lanjut pada materi. Identitas. Identitas adalah ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan yang lain. Konteks identitas nasional sendiri berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakter khas suatu negara. Skema pertama, mengenali dan menyadari keragaman identitas Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama
Konghucu, Hindu Buddha. Hindu Buddha, dan Katolik. Ya, benar sekali. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui dan tercatat. Selain dari 6 agama itu, ada juga agama yang dianut oleh penduduk Indonesia yang jumlahnya banyak, seperti formalin. Tahu kan kepercayaan formalin? Formalin itu seperti kepercayaan yang ada di suku Pulau Samosir, Pulau Jawa. Jadi mereka menyembah kepada Tuhan, melainkan kepada roh atau leluhur. Selain formalin ada juga sembilan wiwitan, kamaringan, marapu, dan lain sebagainya. Dalam perhatikan adat serta tradisi yang berbeda satu dengan lainnya, bahasa yang dituturkan juga tidak sama. Keyakinan serta ajaran-ajaran yang dianut mulutnya hadir dalam doktrin serta ritual yang berlainan. Perbedaan ini adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihormati dan perlu dijaga. Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah keragaman yang dimilikinya. Tidak hanya sebagai ciri, kemudian yang beragam itu adalah sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Unsur keragaman identitas. Di sini ada 4 unsur yang Ibu ambil, ada pulau, suku budaya, agama, bahasa daerah. Di situ tertera ada 17.504 pulau. Siapa bisa menyebutkan beberapa pulau yang kalian ketahui? Ya, Mas. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua, Bu. Ya, benar. Dan juga ada 1.340 suku budaya. Suku budaya, siapa tahu? Bagi suku budaya. Saya, Bu. Dimas satu ya, di sini Dimas satu. Ya, apa Dimas? Di Aceh ada Gayo, Bu. Di Sumatera ada Batak, ada Minang, ada Melayu. Di Jawa ada Sunda, Bu. Kemudian di Makassar ada Bugis. Di Papua ada suku Papua. Benar sekali. Dan ada 6 agama. 6 agama siapa bisa menjelaskan? Ya, silakan Agni. Ada agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Benar sekali. Dan ada juga 546 bahasa daerah. Bahasa daerah. Siapa yang bisa menyebutkan beberapa bahasa daerah di Indonesia? Tidak ada. Oh baik, itu saja yang dibutuhkan. Nanti ada beberapa bahasa daerah yang seperti bahasa Batak. Siapa sendiri orang Batak? Dimas orang Batak ya? Olo, Bu. Wah. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, Madura, dan Sentani. Dari keempat unsur ini masih banyak lagi unsur yang menjadi keragaman identitas kita. Dari keberagaman ini seperti misalnya api ini Batak Simalungun, Jessica di Batak Toba. Walaupun mereka berbeda, tapi mereka tetap satu dan saling menghargai. Dimas agamanya apa? Islam, Bu. Jessica? Ya benar. Dari perbedaan. Dari keberagaman agama, ras dan juga budaya kita satu dan harus saling menghargai. Oke, Ibu mau beri kalian soal. Jadi soal ini untuk diskusi kelompok. Di mana kelompok akan Ibu bagi menjadi 2. Kelompok pertama kelompok barisan depan, kelompok 2 barisan belakang. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan dan mengisi tabel soal ya. 3. Pasti keren sih. Ibu tunggu 5 menit lagi ya.
Ya. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Ibu mau setiap perwakilan kelompok maju membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok 1, pada Dimas. Ya baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas dari Ibu mengenai agama Indonesia itu ada Islam. Jadi rumah ibadahnya adalah masjid dan pemuka agamanya adalah Ustaz. Yang kedua ada Kristen Protestan. Yang ketiga ada Kristen Katolik. Jadi mereka ibadahnya di gereja dan pemuka agamanya menerima sebagai pastor. Kemudian ada Hindu, ibadahnya pura, pemuka agamanya wanita. Selanjutnya ada Buddha, ibadahnya kecil dan pemuka agamanya biksu. Selanjutnya ada Konghucu, ibadah kelenteng atau vihara. Pemuka agamanya namanya Aksu. Kemudian suku-suku Aceh Indonesia. Yang pertama ada Jawa, wilayah Pulau Jawa. Untuk rumah adat itu ada namanya Jolo. Kemudian suku Sunda itu berada di Jawa Barat. Jadi makanan khas dari Jawa Barat itu ada sebelang. Kemudian suku Batak dari Sumatera Utara, dia rumah adatnya bernama Bolon. Kemudian suku Melayu yang ada di wilayah Riau. Jadi pakaian tradisional yang namanya itu Brahma. Kemudian untuk suku terakhir ada Minang dari Padang dan rumah adatnya namanya rumah Gadang. Terima kasih Bu. Oke, bagus. Kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2, nama agama yang ada di Indonesia yang pertama Islam, rumah ibadah yang masjid, agama Buddha. Yang kedua ada Kristen Protestan, rumah ibadah di gereja, agamanya Buddha. Yang ketiga ada Katolik, rumah ibadah di gereja, agamanya itu pastor. Yang keempat ada Buddha, rumah ibadah di kuil, agamanya Hindu. Yang kelima ada Hindu, rumah ibadahnya Buddha. Muka agamanya ada wanita, yang keenam ada Konghucu, rumah ibadahnya kelenteng, muka agamanya Aksu. Berikutnya suku di Indonesia yang pertama ada Batak, wilayahnya Sumatera Utara, rumah adatnya namanya Pulau Bolon dan pakaian adatnya itu ulos. Kemudian yang kedua Jawa, wilayahnya itu Jawa, rumah adatnya ada namanya Jogo dan bajunya kebaya. Yang ketiga ada Bugis, wilayahnya di Sulawesi, rumah adatnya namanya Saulaja, pakaian adatnya adalah baju besi.
Oke, kepada Dimas. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi dari video tadi banyak sekali dikenalkan dari berbagai agama, suku, pulau, bahasa, lagi akan budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, bagus Dimas. Oke. Dari materi yang disampaikan bahwa pentingnya menghargai keragaman sosial, budaya dan juga agama, meskipun kita hidup dengan berbagai perbedaan agama dan suku bangsa, namun kita harus tetap menjaga persatuan dengan cara menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan dilakukan agar kita tidak hidup berat dan tetap menjadi satu kesatuan. Oke, karena jam pembelajaran kita masih tadi. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya berupa video kelompok. Membuat video tentang mengenal, menyadari, dan menghargai keragaman identitas bangsa Indonesia. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Di-upload pada YouTube, akun YouTube masing-masing, dan linknya diserahkan kepada Ibu melalui grup WhatsApp. Oke? Sekian dari pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, silakan menutup pembelajaran dengan mempersiapkan teman sekelas dan memimpin doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Pada itu kita beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Ingat ya, tugasnya dikumpulkan minggu depan.